Kembali lagi dalam Jejak Digital, rekaman peristiwa penting yang terjadi di sekitar Banua kita. Hari ini Senin 11 Mei 2026, Jejak Digital diawali dengan insiden tergulingnya truk BBM di Jalan Sempit Mantuil. Disusul kabar tegas dari kepolisian terkait pengungkapan kasus asusila yang meresahkan. Tapi tenang, kita juga punya jejak adrenalin dari lintasan Tanah Banua Rally. Hingga inspirasi dari anak-anak kita di Banjarbaru yang mulai melek pengelolaan sampah. Bersama saya Priscilla Nicola, inilah rekaman Jejak Digital selengkapnya. Jejak kecelakaan mewarnai kawasan Jalan Tembus Mantuil Banjarmasin pada Sabtu siang kemarin. Sebuah truk bermuatan BBM terperosok hingga terguling ke sisi jalan saat melewati tikungan tajam. Insiden ini terjadi karena sang sopir berusaha menghindari kendaraan dari arah berlawanan. Namun sayang, bahu jalan yang lembek tidak sanggup menahan beban truk hingga akhirnya terbalik. Kejadian ini lagi-lagi mengingatkan kita soal pentingnya kewaspadaan ekstra saat melintas di jalan yang sempit dan tikungan yang tajam. Nasib naas menimpa sebuah truk tangki di tikungan Jalan Tembus Mantuil, Banjarmasin. Kendaraan besar ini terlihat terbaring di sisi jalan usai mengalami kecelakaan tunggal pada Sabtu siang. Kejadian bermula saat truk berusaha berpapasan dengan pengendara lain di titik tikungan yang cukup curam. Guna menghindari tabrakan, salah satu ban truk turun ke bahu jalan. Namun tingginya permukaan badan jalan dibandingkan tepian membuat ban sulit kembali naik. Kondisi tanah yang lembek akibat topografi rawa membuat kedua ban di sisi kiri ikut terperosok hingga akhirnya truk terjatuh ke sisi kiri jalan. Guna memudahkan proses evakuasi, sebagian bahan bakar terpaksa dipindahkan ke kendaraan lain agar beban truk menjadi lebih ringan saat diangkat kembali ke badan jalan. Lihat tuh mobil yang ban depan tuh masuk ke bawah, jadi tanahnya tuh lembek tuh kurang keras. Jadi mundur, maju mundur, akhirnya ban belakang tuh empat ke bawah juga gugur. Jadi gugur kayak gitulah, bawa papasan dengan motor gak itu yuk? Bang papasan sama motor. Bahas selisihan kayak gitu Menurut warga setempat, kecelakaan serupa sudah berulang kali terjadi, tepat di depan rumah potong hewan atau RPH Basirih ini. Kombinasi antara badan jalan yang sempit, tikungan yang curam, serta padatnya arus kendaraan besar menjadi faktor utama tingginya angka kecelakaan di jalur ini. Iya, rancakang sudah kejadian di sini. Soalnya kan ini tikungan loh. Jadi kadang di sini mati lampu apabila buahnya laju tuh, ada yang rabas sorongan di situ. Makanya iya itu. Ada yang selip menyelip gitu Banyak dah rabah di sini kejadiannya. Ya untuk kami ini punya masyarakat kita mendukung punya diperbaiki dilebari kan Bapak. Malah bagus kan. Warga berharap pemerintah kota Banjarmasin segera mengambil tindakan nyata berupa pelebaran jalan dan perbaikan bahu jalan di kawasan tersebut. Hal ini dinilai mendesak mengingat Jalan Tembus Mantuil merupakan jalur vital bagi distribusi logistik dan kendaraan industri. Saida Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Jejak tegas ditunjukkan Satreskrim Polresta Banjarmasin dalam memberantas kasus moral. Polisi berhasil meringkus sejumlah pelaku asusila, termasuk seorang ayah tiri yang tega mencabuli anaknya sendiri. Tak hanya itu, dua pemuda yang kedapatan merekam aktivitas wanita di toilet juga turut diamankan. Kasus ini tentu sangat meresahkan, karena ruang privasi seharusnya jadi tempat yang aman. Kita harap hukuman berat bisa memberikan efek jerah bagi para pelaku. Sarung milik HR warga Banjarmasin pelaku pencabulan terhadap ZA jadi barang bukti bersama selembar baju kaos putih milik korban.
Pelaku mencabuli anak tirinya itu saat sedang sendiri dan sang ibu sedang keluar kota. Beruntung korban dapat melarikan diri setelah melawan pelaku yang mengancam dengan pisau. Korban saat itu bisa mempunyai peluang untuk menyelamatkan diri saat itu korban melakukan perlawanan di tempat kejadian. Di mana saat itu memang si pelaku ini juga oleh karena korban sempat meronta, si pelaku ini sempat menodongkan sebilah pisau dapur kepada korban. Namun korban tetap melawan dan menendang tubuhnya si pelaku ini sehingga saat itu si pelaku sempat mundur akibat tendangan dari si pelaku ini. Dan saat itulah peluang itulah digunakan oleh si korban untuk langsung dengan seketika meloncat dari tempat tidur dan berhasil keluar dari kamar, kemudian keluar. Sementara 2 pelaku perekam aktivitas wanita di toilet juga ditangkap. Satu di antaranya adalah SS, pria yang merekam adik iparnya diam-diam dan filenya diketahui sang istri yang kemudian melapor. Seorang lagi adalah AS, karyawan swasta yang aksinya terbongkar karena kecurigaan pengguna toilet kantor pada benda yang terpasang di bagian atas ruang dan hasil interogasi internal kantor yang mengarah pada pelaku. Kemudian disimpan dalam memory card dan dipindahkan ke handphone untuk kemudian dikonsumsi secara pribadi. Dalam hal ini sudah ada pelaporan dan sudah kami tangani juga untuk tersangka dalam proses penanganan. Untuk keduanya dikenakan sanksi apa? Dalam hal ini untuk ancaman sesuai dengan Undang-Undang Pornografi maksimal 10 tahun. Dengan sejumlah barang bukti seperti gawai dan alat perekam, para pelaku kini ditahan untuk pemeriksaan lanjutan dan mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Abrar Effendi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selanjutnya, jejak adrenalin kembali hadir di Kota Idaman Banjarbaru. Kejuaraan Nasional Banua Rally 2026 resmi digelar sebagai seri pembuka tahun ini. Sebanyak 45 pereli terbaik dari seluruh penjuru Indonesia berkumpul untuk menunjukkan skill terbaik mereka di atas lintasan tanah yang menantang. Ini bukan cuma soal kecepatan, tapi soal ketangkasan dan strategi di atas debu Banua. Deru mesin mobil rally mulai memecah keheningan di kawasan Citra Mandiri City Banjarbaru pada Jumat sore. Ajang Banua Rally kali ini menjadi seri pembuka dalam kalender Kejuaraan Nasional Rally Indonesia tahun 2026. Melihat kesiapan infrastruktur dan teknis di lapangan, Ikatan Motor Indonesia atau IMI Pusat menilai Kalimantan Selatan sangat layak untuk naik kelas menjadi tuan rumah ajang Asia Pacific Rally Championship atau APRC. Tim observer bahkan terus melakukan pemantauan ketat yang hasilnya akan dilaporkan kepada Federasi Otomotif Internasional. Data tersebut akan menjadi senjata utama bagi Kalimantan Selatan untuk bersaing dengan Sumatera Utara dalam memperebutkan posisi tuan rumah kejuaraan dunia. Sekarang kami mengembangkan produk dari dalam negeri, yaitu tracker yang ada di dalam mobil. Nah, ini salah satu parameter untuk kita menuju ke WRC melalui APRC dulu. Insya Allah kita bisa menjadi tuan rumah. Salah satu kandidatnya selain Sumatera Utara dan juga ada Kalimantan Selatan. Di tengah dominasi para pereli senior, muncul sosok Ahmad Sakarahim, pereli muda asal Kalimantan Selatan yang menjalani debutnya sebagai driver utama. Meski berstatus pendatang baru, ia mengaku telah melakukan persiapan fisik dan mental untuk menaklukkan karakter lintasan Banjarbaru yang menantang. Suasananya hujan panas. Kalau soal Treknya, rute ya, treknya mainnya agak lebar-lebar gitu. Menguasai dia menguasai. Banua Rally putaran pertama dan kedua ini akan berlangsung hingga 10 Mei mendatang. Dengan total panjang lintasan mencapai 40 km, ajang ini diharapkan tidak hanya memicu adrenalin, tetapi juga mendongkrak sektor pariwisata dan ekonomi di Kalimantan Selatan. Nabila Cheva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan.
Masih dari arena balap, dominasi pereli nasional terbukti masih sulit dibendung. Rian Nirwan, pereli dari tim Toyota Gazoo Racing Indonesia yang didampingi navigator Adi Indiarto, berhasil keluar sebagai juara umum pada putaran kedua ini. Penampilan yang konsisten dan kerjasama tim yang solid membuat Rian berhasil menaklukkan setiap tikungan lintasan dengan sempurna. Selamat untuk pemenang atas prestasinya di Bumi Antasari. Aksi adu cepat di lintasan Tanah Citra Mandiri City Banjarbaru berakhir dengan kemenangan gemilang dari tim Toyota Gazoo Racing Indonesia. Tampil dominan sepanjang 6 special stage atau SS, Rian Nirwan bersama navigator Adi Indiarto sukses membukukan waktu tercepat 42 menit 39,1 detik. Persaingan ketat sebenarnya terjadi sejak start dimulai. Duet tuan rumah asal Kalimantan Selatan, Muhammad Fahrezi Fat dan Jason Farmer dari tim MAB HRV RT terus menempel di posisi kedua. Meski sempat terkendala lintasan licin pada SS terakhir, mereka tetap berhasil mengamankan posisi kedua. Sementara posisi ketiga ditempati oleh pereli dari Dewa United Motorsport, TB Adi. Lumayan seru banget sama Rian Nirwan balapannya, tapi sayangnya di SS sebelum sekretaris ini saya SS 5 saya mengalami insiden lagi yang licin, tapi ya alhamdulillah sekarang di posisi. Keberhasilan pebalap lokal menembus podium ini mendapat apresiasi tinggi dari Ikatan Motor Indonesia Kalimantan Selatan. Ketua Ikatan Motor Indonesia Kalimantan Selatan, Edi Sudarmadi, menilai prestasi para pereli muda Banua menjadi bukti nyata berjalannya pembinaan olahraga otomotif di daerah secara terstruktur. Tentunya ini menjadi satu bagian bisa menunjukkan bahwa Kalimantan Selatan bisa menghadirkan pembalap-pembalap muda yang berprestasi. Kita lihat sendiri mereka juga naik di podium. Ini menunjukkan bahwa pembinaan baik dari sisi timnya juga dari Ikatan Motor Indonesia, tentunya ini menjadi satu hal yang sangat kita banggakan. Penyelenggaraan Kejurnas ini diharapkan menjadi momentum regenerasi sekaligus menyulut minat generasi muda lainnya di Kalimantan Selatan untuk terjun ke dunia balap profesional. Kesuksesan Banua Rally 2026 ini menjadi modal penting bagi Kalimantan Selatan untuk menjadi barometer rally nasional, hingga target besar menyelenggarakan event bertahap internasional di masa depan. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Selanjutnya ada jejak kebaikan untuk lingkungan yang mulai ditanamkan sejak dini di lingkungan sekolah dasar Kota Banjarbaru. SD Negeri 3 Kemuning resmi meluncurkan bank sampah sekolah untuk mengajak siswa mengelola sampah dari sumbernya. Tak hanya memilah, para siswa juga diajak berkreasi, membuat karya dari bahan daur ulang. Ini adalah langkah keren untuk mencetak generasi yang lebih peduli pada kebersihan Banua kita di masa depan. Pameran hasil kreasi daur ulang dari berbagai limbah seperti sedotan, stik es krim hingga karton bekas menjadi barang kerajinan tangan yang memiliki nilai ekonomis ini adalah karya dari para siswa. Bahkan lampu hias dan hiasan meja dibeli langsung oleh Wali Kota Banjarbaru Erna Lisa Halabi dengan nilai yang beragam. Kegiatan ini jadi bagian cara mengedukasi siswa terkait pengelolaan sampah sejak dini, dan SD Negeri 3 Kemuning dinilai telah menjadi percontohan bagi sekolah lain. Ini adalah simbol dan contoh sekolah yang melakukan pengelolaan sampah yang bernilai ekonomis, dan hari ini juga sekolah tentunya khususnya sekolah SD 3 Kemuning ini menjadi contoh dari sekolah lain. SD Negeri 3 Kemuning menjadi sekolah dasar pertama di Banjarbaru yang menerapkan bank sampah, dan Dinas Pendidikan terus mendorong sekolah lain untuk mengikuti langkah serupa.
Kita harapkan semua sekolah. Makanya hari ini kita undang semua beberapa sekolah gugus yang mengimbas nanti kepada sekolah-sekolah yang lain seperti itu. Programnya silakan beragam, mau Sipalo, mau apa. Prinsipnya bagaimana kita ikut terlibat dalam hal kebersihan lingkungan. Di sekolah ini kebiasaan memilah sampah sudah dimulai sejak tahun 2019 dan peresmian bank sampah sekolah dapat membantu program memilah sampah terus berlanjut. Sangat membantu karena dengan launching ini diharapkan kami sebagai piloting pertama kali di Kalimantan Selatan, jadi nanti hasilnya itu bisa dibagikan kepada sekolah-sekolah lain supaya terinspirasi. Program ini juga merupakan bagian dari pendidikan karakter dan upaya menjaga kebersihan lingkungan sekolah untuk membiasakan anak menjaga lingkungan. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Itulah 5 rekaman jejak digital kita untuk hari ini. Mulai dari insiden di jalan raya, tindakan tegas kepolisian, hingga prestasi dan kepedulian lingkungan. Terima kasih telah menyimak jejak digital. Tetaplah jaga keselamatan di jalan, selalu waspada pada sekitar, dan mari kita dukung setiap upaya positif untuk lingkungan kita. Saya Priscilla Nicola, sampai jumpa di jejak digital berikutnya.